Nah, pemirsa, kami juga memiliki informasi untuk Anda. Kita akan melihat bagaimana berlebaran di rumah salah satu tokoh nih. Betul. Bersama rekan kita Gita Mahlika yang informasinya sudah berada di Puri Cikeas bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Ya. Kita akan langsung ikut berlebaran juga, join bersama Agita di sana. Silakan Agita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ken Ana dan juga Aditya Nugroho dan tentunya pemirsa TV One. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah bagi Anda yang merayakan. Nah pemirsa, betul sekali kata Ken dan juga Oho bahwa memang saya ini berkesempatan untuk berada di Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat. Dan tadi saya sudah makan opor, sudah makan rendang, pokoknya sudah kenyang banget. Pemirsa, ini pemirsa sudah makan opor dan rendang belum nih? Karena tadi saya sudah makan, sudah kulineran dan juga tadi menyaksikan momen untuk melihat langsung kemeriahan momen Lebaran, kemudian juga melihat bagaimana kehangatan keluarga. Nah tentunya pemirsa sudah tidak asing lagi ya kalau saya menyebutkan Cikeas, karena tentunya ini adalah kediaman dari Presiden Republik Indonesia ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY, dan kebetulan saat ini sudah hadir bersama saya Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY, dan juga sudah ada sang istri Mbak Anissa Pohan. Selamat pagi Mas AHY, Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Juga semuanya. Amin. Nah, kalau tadi kita ngelihat ya Mas AHY dan Mbak Anissa, suasana yang bisa dikatakan cukup sederhana tapi hangat sekali karena tadi kita melihat ya setelah sholat Id yang digelar di Pendopo di Puri Cikeas ini, kemudian juga dilanjutkan ada silaturahmi, kemudian juga makan bersama. Tadi bahkan kita mendengar Pak SBY kemudian juga sempat bercerita begitu ya. Memang suasana yang cukup hangat sekali terjadi pada hari ini ya. Seperti apa sih kemudian kehangatan suasana Lebaran pada hari ini Mas dan juga Mbak? Iya, alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya datang ke Cikeas ini, dan sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada segenap masyarakat Indonesia. Tentunya mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik dan bangsa kita juga semakin baik lagi ke depan. Kemudian tadi memang ini menjadi bagian dari tradisi keluarga Yudhoyono untuk sebetulnya kita ingin selalu menghadirkan silaturahim. Walaupun dalam serba keterbatasan, ini tahun ketiga ya, dan setelah 2 tahun kita terus dihadapkan pada ujian pandemi, tetapi alhamdulillah rasanya tahun ini jauh lebih baik kondisinya sehingga bisa digelar sholat Idul Fitri bersama keluarga terdekat dan juga sahabat. Dan tadi juga tidak hanya keluarga Yudhoyono, Pak SBY sendiri tentunya senang sekali bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Sarwo Edi Wibowo, keluarga dari Ibu Ani almarhumah ya, yang juga selalu dekat dengan kami, termasuk juga ada Pak Aulia Pohan dan Ibu Yani, orang tua kami, dan tentunya di sela-sela silaturahim tadi juga bertukar cerita karena tidak setiap kali kan bisa bertemu langsung. Tadi kita sempat mendengar ya cerita itu ya. Tadi Pak SBY cerita bahwa beliau saat ini sebagai pelukis yang benar-benar ingin mendedikasikan waktunya untuk membuat karya-karya yang indah dan tentunya kita nikmati semua. Termasuk juga tadi cerita bagaimana klub bola Lavani, klub bola voli Lavani ini yang setelah didirikan, alhamdulillah tahun ini berhasil menjadi juara Proliga. Wah, luar biasa. Ini sebuah kerja keras juga dan kita senang sekali. Ya. Tapi sebenarnya tradisi ini baru untuk halal bihalal di Pendopo Cikeas ini, karena kan Ibu Ageng, ibunya Bu Ani baru berpulang tahun lalu. Jadi biasanya hanya keluarga Yudhoyono saja yang sholat Id kemudian halal bihalal di sini, tapi kemudian kami nanti akan menuju ke rumah Bu Ageng setelahnya. Tapi karena beliau berpulang tahun lalu, akhirnya keluarga besar sepakat untuk halal bihalalnya diadakan di rumahnya Pak SBY gitu. Makanya keluarga besar hari ini kumpul di sini.
Makanya itu yang tadi kita saksikan ya bersama Iya. bahwa keluarga besar semuanya sudah berkumpul dan juga tadi sudah silaturahmi, sudah makan bersama. Iya. Nah tadi Mas Ahaye sempat menyinggung ya mengenai pandemi yang memang saat ini kita masih memasuki Lebaran di masa pandemi. Tapi Iya. tentunya sudah bisa dibilang diperlonggar begitu ya. Iya, Sudah banyak iya, kemudian sudah boleh berkumpul, sudah boleh juga mudik. Bagaimana sih kemudian Mas Ahaye dan juga Mbak Anissa selama ini pada saat bulan Ramadan ini kemudian tetap menjaga silaturahmi dengan tidak hanya kerabat ya, tapi juga keluarga dan juga kader Partai Demokrat. Bagaimana kemudian kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan ini? Iya, alhamdulillah dengan segala keterbatasan tadi, saya juga ingin terus membangun kebersamaan dengan seluruh kader Partai Demokrat dan juga masyarakat. Nah inilah yang kemudian saya mengikuti tradisi yang dulu Pak SBY jalankan ketika memimpin. Pada saat bulan suci Ramadan justru kita melakukan safari, perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain. Saya dan istri dan juga kader-kader utama Partai Demokrat melakukan hal serupa tahun ini. Sekali lagi setelah melihat situasi lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akhirnya kami menyusuri provinsi-provinsi di Pulau Jawa, tapi juga ada sebagian di luar Jawa seperti di NTB dan Aceh. Nah, dalam perjumpaan dengan masyarakat, kita juga melakukan dialog. Saya mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat di berbagai daerah, terutamanya di akar rumput. Saat ini banyak sekali masyarakat kita yang mengeluhkan hidupnya sulit akibat harga-harga kebutuhan pokok yang naik. Dan kemudian penghasilan mereka juga belum pulih seperti sedia kala akibat masih terdampak pandemi yang cukup berkepanjangan selama 2 tahun terakhir ini. Tapi saya ingin terus menyemangati sekaligus juga ingin memperjuangkan bersama teman-teman Partai Demokrat baik di jajaran eksekutif maupun legislatif. Semoga kami bisa juga turut menghadirkan solusi buat masyarakat. Amin. Selebihnya dengan kader kami juga senang sekali di sana sini bisa menyapa dan mudah-mudahan nanti siang juga kita bisa silaturahmi lebih. Oh, jadi berarti lebih lanjut rencana lagi. siang nanti setelah ini juga ada kegiatan untuk bersilaturahmi ke tempat-tempat lain? Mas Ahaye, Mbak Saya Anissa? ya dengan para kader terutama Oke. begitu. Kita rencananya habis ini ke rumah orang tua, ke ayah bunda, ke rumah orang tua saya, habis itu ke keluarga besar saya. Setelah itu nanti kita di rumah standby kalau misalnya memang ada Biasanya teman-teman ada Partai yang- Demokrat atau sahabat-sahabat yang mau datang. Iya, gitu. nggak resmi sih tapi silaturahmi aja. Silaturahmi gitu. tetap berjalan gitu. Iya. Tapi Iya. kalau kita melihat kan gini Mas, sebelumnya itu sempat melakukan kunjungan juga ya kepada sesama tokoh-tokoh bangsa lainnya. Betul. Seperti beberapa tahun sebelumnya juga ke rumah Ibu Megawati Soekarno Putri. Iya. Ada nggak sih Mas rencana mungkin tidak hari ini ya atau rencana selanjutnya ke tokoh-tokoh lainnya juga? Wah, saya dengan senang sekali kalau bisa bersilaturahim dengan para tokoh bangsa ya, para senior dan juga para pemimpin yang tentunya ini merupakan kekuatan bangsa Indonesia itu adalah di silaturahimnya. Jadi tentu jika memungkinkan dan beliau-beliau terbuka, artinya menerima tamu begitu, karena kita juga harus memahami. Tentu saya senang sekali kalau bisa menyampaikan salam saya juga dengan keluarga, termasuk juga ya kita ingin terus bersilaturahmi lah. Terus Iya. bersilaturahmi. Nah, ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin banyak menjadi perbincangan orang juga ya. Karena kalau kita melihat nih keluarga Yudhoyono nih ada beberapa tradisi yang cukup khas di saat Hari Raya Idul Fitri. Yang Iya. pertama itu adalah tradisi sungkeman. Ini kalau bisa kita lihat ini berarti merupakan budaya keluarga begitu ya, tradisi dari adat Iya. Jawa bahwa Betul. memang sungkeman ini selalu dilakukan secara tahun menahun. Iya. Iya, itu menjadi tradisi keluarga Yudhoyono dan juga keluarga Pohan juga sama. Ya sebagai suatu penghormatan kepada orang tua, minta maaf atas kesalahan yang lalu dan minta ujangan untuk ke depannya seperti apa. Iya. Biasanya Iya. seperti itu. Memang yang sangat hilang kami itu ketika Ibu Ani berpulang ya di bulan suci Ramadan pada tahun 2019 yang lalu. Karena biasanya acara lebaran seperti ini maupun hari-hari besar agama lainnya, Ibu Ani lah yang paling aktif, super sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar berjalan dengan baik. Termasuk acara tradisi tadi, setelah sholat, terus
diatur sungkeman, kemudian Itu juga berarti semua almarhumah Ibu Ani iya, yang ya ngatur tentu mengajak kami semua, tetapi ibulah yang pagi-pagi dari malam tuh udah sibuk sendiri gitu. Kemudian juga mempersiapkan makanan khas tradisi berlebaran, misalnya ketupat, opor, kemudian apalagi biasanya sambal goreng ati, sambal krecek, terus Tadi saya udah nyobain semua udah itu. coba ya. Enak semua lagi. Iya. Tapi setelah beliau nggak ada ya kami aja lah begitu. Tetapi tentunya itu yang selalu menjadi kenangan yang indah selalu ketika setiap bulan suci Ramadan. Termasuk ini, kita ini selalu sarimbitan itu. gitu ya, sarimbitan. Tadi saya mau bahas juga kental sekali dengan seragamnya ya, memakai batik, kemudian juga ada seragamnya, mungkin ada warna-warna nuansa-nuansa yang berbeda setiap tahunnya. Kalau tahun ini ngelihatnya warna putih tapi tetap khas dengan batiknya. Ini memang tradisi Anissa juga nih, ya. Anissa yang nyiapin tahun ini. Gimana Mbak? Iya, biasanya saya diskusi sama Alia sih, terus mengakomodasi Bapak kepengennya warna apa. Tapi karena tahun ini Bapak biasa sholat pakai warna putih, jadi kita menyiapkan batik warna putih koko, jadi bisa mengakomodasi tetap batik, koko, tapi warnanya tetap All in putih. one gitu ya. Biasanya Iya. kita pakai kebaya kan, tapi tahun ini kita pakai baju muslim lah. Jadi karena acaranya dari sholat id langsung halal bihalal, sehingga kalau ganti baju lagi repot, jadi all in one lah kostumnya. Bisa langsung gitu. ya, nyaman dan juga tetap sesuai sama Iya. request gitu. Kalau hari kedua berarti juga ada janjian lagi? Atau Hari kedua kita pertama nggak aja? ada Lebih acara santai sih. ya kalau lebih santai. Mungkin besok kita akan ziarah ke ibu. Ziarah ibu. Oh berarti besok ada Iya. rencana. Iya. Ya. Nah kalau mungkin pemirsa belum bisa terlalu melihat ya, tapi kalau di sekitar saya ini pemirsa, ini sudah saya dikelilingi Lavani Sports Center. Ini ada Lavani Cafe, kemudian juga ada Lavani Kios. Mungkin pemirsa penasaran nih, apa sih sebenarnya Lavani ini? Saya mau tanya ke Mas Ahaye. Lavani ini berarti betul ya, Love Ani. Love gitu. Ani. Betul. Itu berarti memang didirikan khusus untuk klub voli atau seperti apa? Iya, jadi Pak SBY itu kan pemain voli dulu, atlet voli lah. Oh, ya oke. Sejak remaja. Nah, kemudian memang pernah ataupun ya punya cita-cita suatu saat punya klub bola voli sendiri begitu yang didirikan dan dibina oleh beliau sendiri. Tetapi belum pernah kesampaian kesibukan beliau sebagai presiden dan tentunya mungkin ya belum sempat aja lah, belum punya kesempatan yang baik. Nah, setelah Ibu Ani berpulang, kita ini kan selalu berupaya bagaimana Pak SBY bisa tetap semangat hidupnya. Dan diantaranya adalah dengan menghadirkan segala mimpi dan cita-cita yang belum pernah terwujud. Akhirnya beliau bersemangat sekali ketika itu untuk mendirikan sebuah klub bola voli yang berasal dari berbagai sumber. Artinya tidak hanya sekitar daerah Bogor ini, tetapi juga dari berbagai daerah Indonesia lainnya. Nah, kita rekrut anak-anak muda, para pemain voli yang kemudian lambat laun menjadi pemain-pemain yang handal. Termasuk juga kemudian bergabungnya sejumlah pemain timnas. Akhirnya Lavani menjadi sebuah klub yang kita persiapkan untuk mengikuti Proliga. Proliga itu kontes atau kompetisi yang paling bergengsi lah untuk di tanah air ini. Dan alhamdulillah tahun ini kita menjadi juara. Padahal ini tahun pertama kami ikut dan akhirnya menjadi juara Proliga. Membuahkan hasil dan semua di bawah naungan Pak SBY langsung. Jadi yang di melatih tempat ini ya, ternyata di tempat pemirsa. ini Luar biasa. di lapangan voli ini tadinya kan ini pendopo, kemudian akhirnya kita siapkan tempat yang baik untuk berlatih. Kalau kita lihat kan memang ini bentuknya lapangan dan juga ada beberapa fasilitas penunjangnya juga. Berarti Iya. Pak SBY ini rutin melatih atau membina Iya, atau membina, bagaimana nih? memberikan semangat, tapi juga taktiknya juga Membuat strategi juga. strateginya juga gitu. Jadi pembinaannya juga selain skill tapi juga mental ya, yang Iya. penting ya anak-anak ini. Disiplinnya, mentalnya, kerjasamanya itu juga yang Iya. keras juga dilatih di sini. Yang keras dilatih di sini luar Iya. biasa sekali. Tadi kita sempat menyinggung juga mengenai menu ya, Mbak Anissa ya. Kalau menu kan tadi sempat dengar juga Pak SBY sempat menyebutkan tempe mendoan ini khas dari salah satu daerah di Jawa itu. Apakah itu memang menjadi makanan yang biasa dikonsumsi setiap tahun atau seperti apa sih? Boleh berbagi cerita Mas dan Mbak? Jadi sebenarnya kalau tempe mendoan ini yang dari asalnya Banjarnegara, ini menjadi salah satu UMKM pembinaan dari Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat kan ada pembinaan UMKM di seluruh Indonesia. Nah, salah satu kader kami membina tempe mendoan Banjarnegara ini. Jadi mensuplai ke sini. Selain itu juga ada
cendol Sri Kandi dari Banjarnegara. Nanti cobain rasanya kayak ada durian-durian itu belum gitu. nyoba tuh. Nah, tempe ini juga tempe raksasa sebenarnya kan, digoreng langsung di belakang terus dipotong-potong. Rasanya enak banget. Emang ini tempe Mendoan terbaik yang pernah kita cobain. Oh, gitu ya? Ya, Harus cobain, coba. Nanti kita langsung coba. Nanti kita akan bahas bagaimana kemudian tradisi-tradisi dan juga budaya keluarga. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Indonesia Berlebaran pemirsa, dan masih bersama saya Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY dan juga Mbak Anissa Pohan. Nah, tadi kalau kita sudah berbincang ya mengenai kebiasaan dan juga tradisi dan budaya keluarga pada saat hari Lebaran, ini mungkin terakhir nih Mas AHY dan juga Mbak Anissa, kita kan melihat situasi pandemi tentunya sudah mulai semakin membaik dan tentunya menimbulkan optimisme, menumbuhkan harapan tentunya bagi kita semua. Apa sih kemudian makna dan juga harapan yang mungkin bisa disampaikan di Hari Raya Idul Fitri ini, Mas? Iya, makna dan juga tentunya hikmah dari berpuasa selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita secara pribadi menjadi insan-insan hamba Allah yang lebih baik. Menjadi keluarga yang lebih baik. Tapi kemudian berbicara masyarakat, bangsa dan negara, kita juga berharap semoga kondisi Indonesia semakin baik, kita semakin berdaya, bukan hanya untuk pulih dan bangkit dari pandemi yang berkepanjangan ini, tetapi kemudian bisa kembali fokus pada upaya besar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kita ingin pembangunan Indonesia ke depan ini juga terus progresif dan titik beratnya tidak hanya pada pembangunan infrastruktur atau yang sifatnya fisik saja, tetapi lebih kepada pembangunan sumber daya manusianya. Kita ingin kesejahteraan rakyat meningkat, daya belinya makin baik, kemudian kesehatannya juga lebih terjamin, serta pendidikannya lebih berkualitas. Dengan ini mudah-mudahan Indonesia menjadi semakin baik, damai, dan juga sejahtera ke depan. Amin, kita harapkan demikian. Terima kasih Mas AHY dan juga Mbak Anissa sudah berkenan untuk bercerita dan juga berbagi momen Hari Raya Idul Fitri kepada pemirsa TV One. Berarti sehabis ini langsung berangkat lagi ya? Berangkat Berarti langsung ya, ada ke tempat Bunda, keluarga ke Bunda. Pohan. Oke. Ya. Salam untuk seluruh keluarga. Terima kasih Makasih. sekali lagi Makasih Mas ya, AHY, Mbak Gita Mbak ya. Anissa. Ya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Nah, itu dia pemirsa tadi percakapan dengan Mas AHY dan juga Mbak Anissa Pohan bagaimana kemudian momen Hari Raya Idul Fitri di Puri Cikeas ini. Untuk sementara kami kembalikan ke studio Ken dan juga Oho.